Oke? Selamat malam. Selamat berjumpa kembali. Saya percaya kita semua rindu untuk mau menyembah Tuhan. Kita mau berikan yang terbaik untuk Tuhan malam hari ini. Untuk itu saya mau menyapa kalian semua, dimanapun kalian berada, saudara-saudara, dimanapun berada, selamat malam. Ayo kita mau menyembah Tuhan, biar malam ini kita mau benar-benar menyukakan Tuhan. Sebelumnya saya mau buka di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, malam hari ini kami mau buka ibadah, doa dan sembah kami malam ini. Mari Roh Kudus, Engkau yang ambil alih. Biar apapun yang kami lakukan, semuanya biar nama Tuhan dimuliakan, nama Tuhan yang kami tinggikan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami akan memulai ibadah doa dan sembah kami. Haleluya. Amin. Oke. Kami mau katakan kepada Tuhan bahwa malam ini kami benar-benar mau ambil keputusan. Hanya Tuhan yang kami percaya. Hanya Tuhanlah benteng hidup kami. Sehingga apapun yang terjadi, kami mau tetap percaya. Kami mau sujud di altar Tuhan. Karena di sanalah kami akan melihat di mana kuasa Tuhan bekerja. Bila hati terasa berat. Haleluya Tuhan. Terasa berat, tak seorang pun mengerti. tak seorang pun mengerti bebanku. Ku datang apapun masalahmu, datang tanya sama Yesus. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Kami datang malam ini. Dia pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Baharui hatiku, baharui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari sekali lagi dari awal. Apapun tekanan beban, terasa berat, mungkin tidak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya datang malam ini, sujud menyembah. Apa yang harus ku buat? Dia berfirman, mari datanglah. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan. Dia selalu pedulikan aku. Ku datang Yesus. Dia pikul segala bebanku. Mari sujud di altar. Sujud di altarnya. Mari bawa hidupmu kepada Ku Tuhan malam. bawa hidupku,
datang di altarnya. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus, kami menyembah-Mu. Kami percaya Tuhan yang terjadi, sesuatu yang terjadi saat Tuhan mengiakannya. Orang yang percaya bersyukur Tuhan buat kebaikan. Kami bersyukur ya Bapa. Kami punya Allah, kami punya Bapa yang begitu baik. Bapa yang sungguh mengerti dan selalu peduli kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih atas kebaikan-Mu. Bahkan Engkau mau tanggung, mengambil beban kami Tuhan. Dan Engkau yang pikul beban kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami butuh Engkau Bapa. Malam ini kami datang kepadamu. Haleluya. Mari kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Kami tahu hanya doa yang bisa mengubahkan kami Tuhan. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Jesus. Saat Keadaan apapun di sekelilingmu, mungkin di luar kemampuanmu, ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. doa mengubah segala Doa mengubah segala sesuatu. Saat kenyataan di depanku mengecewakan perasaanku, ku menutup mata memandang-Mu, sebab doa mengubah segala sesuatu. sekali lagi dari awal. Mari datang kepada Tuhan. Saat Datang mencari Dia keadaan sungguh-sungguh. sekelilingku ada di luar kemampuanku, ku berdiam diri mencari-Mu. Doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa menyelamatkan. Seperti batang air, Seperti batang di air tangan-Mu. di tangan-Mu, mengalir kemanapun Kau mau. Tiada yang mustahil di mata-Mu. Doa mengubah segala Yang sesuatu. mustahil. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa
Kami butuh hadirat-Mu ya Bapa. Karena hanya di dalam hadirat-Mu ada kekuatan, ada kelepasan, ada kesembuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Sebelum kita masuk lebih dalam lagi, kita mau dengar firman. Roh Kudus, Engkau ambil alih kebenaran firman-Mu. Setiap kuasa apapun yang coba mencuri kebenaran dari kami tolak di dalam nama Dalam Yesus. nama Yesus. Biar kebenaran, bahkan kesaksian bisa membawa kami untuk lebih lagi percaya, lebih lagi sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Lebih rajin berdoa. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom. Saudara diberkati lewat pujian penyembahan. Malam ini saya akan bagi satu kebenaran firman yang saya beri tema dahsyat kekuatan doa itu. Kiara laba basyanda. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa. Dan saudara, kita nggak usah tegang. Saya percaya banyak yang mengikuti di dalam doa kami ini. Mungkin saya akan sampaikan kebenaran agak panjang dikit karena ada dua kesaksian yang saya mau saksikan supaya kalau ada orang yang mengalami seperti saya, mereka boleh mendapat kekuatan dan pengharapan kepada Tuhan. Untuk itu mari kita baca di dalam Matius 21 ayat 18 sampai 22. Saudara baca sendiri di rumah. Saya hanya akan baca satu ayat, yaitu ayat yang ke-21. Ayat yang ke-21 berbunyi begini. Yesus menjawab mereka, "Aku berkata kepadamu sesungguhnya jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi." Saudara, saya mau tanya, pergumulan apa yang saudara sedang hadapi saat-saat ini? Mungkin saudara sedang bergumul, sakit penyakit. Saudara sedang bergumul tentang ekonomi, keuangan, usaha yang kurang lancar, anak-anak yang susah diatur, dan lain sebagainya. Saya mau katakan bahwa kekuatan kita sebagai manusia sangat terbatas. Ada kalanya kita merasa tidak kuat lagi untuk menghadapi masalah dalam hidup ini. Jangankan saudara, ibu sebagai hamba Tuhan yang selalu khotbah menguatkan, seringkali juga mengalami. Kadang-kadang tidak mampu untuk menghadapi masalah ini. Kadang-kadang gak kuat saudara. Tetapi puji nama Tuhan. Karena ibu selalu datang kepada Tuhan. Setiap masalah saya bawa kepada Tuhan. Untuk itu saya mau katakan. Justru di saat-saat seperti itu kita hanya membutuhkan satu kekuatan, yaitu kekuatan doa. Saudara. Mungkin kita berkata, aduh masalah kita ini kita sudah bawa doa terus. Minta bantuan doa. Tapi mengapa sampai sekarang tidak ada tanda-tanda jawaban doa itu dari Tuhan. Sepertinya doa kita cuma sampai di batas plafon saudara ya. Menguap begitu aja seperti air yang menguap. Saudara mulai putus asa. Mulai kecewa. Saya mau katakan jangan pernah putus asa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila kita berdoa kepada Bapa dalam namanya dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi orang percaya. Yes, amin. Saya percaya itu saudara. Tidak ada mustahil bagi orang percaya. Jadi maksudnya saudara, bahwa kita bukan hanya sekedar doa
doa yang biasa, tapi kita harus berdoa dengan iman. Jadi untuk kita bisa mengalami betapa dahsyat kekuatan doa itu, saudara. Saya percaya kita harus percaya. Jadi untuk kita bisa mengalami kedahsyatan kekuatan doa itu, yang pertama, kita harus berdoa dengan iman. Karena doa yang disertai iman, saudara, dapat menghadirkan kuasa Tuhan di dalam hidup kita. Jadi doa dengan iman akan menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri kita yang terbatas. Bahkan dapat memindahkan, kata firman Tuhan, memindahkan gunung-gunung persoalan, gunung sakit, penyakit, maupun apa bentuk gunung yang sedang kita hadapi saat ini. Itu bisa kita terobosi dengan doa. Bahkan saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau kasih tahu, dengan kata lain, doa yang disertai dengan iman dapat mengerjakan perkara-perkara besar di dalam hidup saya dan saudara. Saya mau bersaksi, saudara. Waktu saya mau pingin untuk punya anak lagi, saudara, saya udah punya anak pertama, yaitu Gaby. Dan saya dan suami saya pingin mau tambah anak lagi, saudara. Kita bilang kita mau 2 anak. Dan apa yang terjadi waktu kita kontrol ke dokter? Dokter katakan begini, bahwa saya tidak akan pernah punya anak lagi. Karena ternyata di dalam kandungan saya ada miom atau tumor yang sudah sebesar kepala bayi, begini besar, saudara ya. Sudah sebesar kepala bayi dan tidak akan mungkin untuk hamil, saudara ya. Sedangkan kalau mau operasi, rahim harus diangkat karena ada di dalam rahim. Tapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, waktu saya dengar secara manusia kecewa, saudara. Waktu itu saya sudah mulai giat dalam pelayanan. Ya, saya sudah mulai giat dalam pelayanan. Bahkan banyak orang yang saya doakan sembuh, saudara ya. Dan banyak orang yang minta untuk punya anak, saya doakan mereka akhirnya bisa hamil, saudara. Tetapi saya sendiri sudah tidak bisa punya anak. Pulang, saudara, saya nangis di kaki Tuhan, saya berdoa kepada Tuhan, saudara. Dan apa yang terjadi saya singkat aja karena kalau itu panjang, saudara ya. Saya singkat aja kesaksian saya dan singkat cerita, saudara. Waktu saya dan suami saya, waktu itu kita pergi ikut naik kapal pesiar ya. Dan waktu kembali di tengah perjalanan di laut itu anak saya panas, Gaby. Dan akhirnya kita dari kapal pesiar langsung ke rumah sakit. Ya, dan dia langsung dirawat. Dan teman-teman sepelayanan saya datang berkunjung lihat saya ya. Setelah mereka kembali, saya urus Gaby, akhirnya dia tidur, saya istirahat di sofa, saudara. Tiba-tiba saya mendengar seperti Roh Kudus berbicara kepada saya. Dia katakan begini, "Ana, kamu pergi cek di lab karena kamu hamil." Waktu saya mendengar begitu, saudara, saya sampai berkomunikasi dengan Tuhan. Saya jawab, "Tuhan, mana mungkin, mana bisa saya hamil?" Dokter bilang nggak bisa saya hamil. Tetapi itu dorongan begitu kuat sampai seperti mendorong saya untuk pergi ke lab. Saudara, dan akhirnya singkat cerita saya di lab dan saya kembali, suami saya sudah ada di ruangan rumah sakit dan dia tanya, "Kamu dari mana?" Saya bilang saya lagi periksa air kencing, katanya saya hamil. "Loh, kamu tahu dari mana?"
Tuhan yang bilang. Saya bilang, saya juga bingung. Saya nggak mau pergi kayak ada yang mendorong saya untuk pergi. Jadi kita doa aja dan papa tolong ambil. Dia bilang jam 2 kita ambil hasil tesnya. Dan setelah diambil saudara dibuka, benar saya positif hamil. Dan akhirnya kita berdua langsung pergi ke dokter kandungan saya. Ya, waktu dia periksa saya, dia bilang begini, ibu benar ibu hamil. Tetapi tidak mungkin bertahan lama, ya paling 2 minggu keguguran karena janinnya itu terlalu di bawah, tidak pada tempatnya. Sedangkan tempat yang seharusnya janin itu sudah ditempati oleh tumor, dia bilang ya, tumor ibu ada di situ. Dia bilang, sekali lagi saya bilang dokter, saya percaya karena dokter, tetapi saya pegang janji Tuhan. Karena dokter saya waktu itu pernah saya lagi berdoa di rumah. Saya lagi berdoa dan saya dengar Tuhan berbicara. Memang saya dengar dengan telinga saya. Bahwa kamu akan punya anak laki-laki dan beri dia nama Samuel. Saya amin, amin. Dan saya berdoa dengan suami saya bilang terima kasih Tuhan untuk anak yang Tuhan sudah berikan. Sampai suami saya ketawa, dia gak percaya saudara ya. Saya bilang saya pegang apa kata Tuhan. Yes. Saya bilang, walaupun dalam keadaan saya sakit saudara ya. Sakit karena orang kada tumor haidnya itu sakit. Ya, dia permisi kalau dia keluar itu ada gompalan-gompalan itu sakit sekali. Tapi tetap walaupun saya bilang terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Karena saya percaya Tuhan sudah memberikan anak kepada saya. Itu saya tunggu berapa tahun? Hampir 3 tahun, saudara. Hampir 3 tahun. Jadi saya bilang dokter tidak mungkin. Saya percaya dokter bahwa anak ini akan bertumbuh di kandungan dan sehat. Oke dokter bilang, dokter hargai iman saya. Karena saya udah kenal dokter itu karena dia di gereja kita juga. Dan istrinya kan orang Jerman. Saya pernah layani istrinya karena dia narkoba saudara ya. Jadi saya pernah layani. Sehingga kalau saya ke dokter dia nggak pernah minta bayar saudara. Jadi akhirnya singkat cerita. Saya pulang, saya lagi urus Gaby. Dia bilang 1 minggu balik. Tapi karena saya urus Gaby sakit, pulang rumah saya udah lupa. Udah 3 minggu saya nggak balik-balik saudara. Dan waktu saya balik, dokter bilang begini, luar biasa, ini mujizat. Ini mujizat katanya. Dia udah 25 tahun nggak pernah dia alami kejadian seperti ini terus dia bertahan. Karena posisi janin sudah di tempat yang bagus. Sedangkan tumor itu udah pindah tempatnya di bawah katanya. Gitu kata dokter. Saya bilang puji Tuhan dokter dan saya percaya. Tapi dokter sekali-kali dia bilang jangan ibu bergantung penuh ya. Karena satu saat bisa keguguran ibu nggak kecewa. Saya bilang saya nggak pernah akan kecewa dokter. Karena saya tahu saya sudah minta sama Tuhan. Dan saudara setelah saya pulang dia bilang balik lagi sebulan. Dan sebulan saya balik diperiksa lagi. Dia bilang bagus semua. Puji Tuhan ini mujizat. Selalu dia bilang ini mujizat. Ibu punya doa, ibu hamba Tuhan dia bilang. Luar biasa. Terus dia bilang balik lagi ke usia kandungan 3 bulan. Saya tidak balik karena papa saya sakit di Manado dan kita semua pulang ke Manado. Dan akhirnya papa saya akhirnya meninggal saudara. Jadi lebih lama saya di Manado karena papa saya meninggal. Dan setelah saya balik baru saya sudah 5 bulan saudara. Bayangkan saya sibuk kandungan saya tetap dijaga oleh Tuhan saudara. Saya balik dia udah bukan 5 bulan 6 bulan. Sudah 6 bulan perut saya. Dan dia bilang begini, ibu gimana? Saya bilang, maaf dok, saya ada ke Manado karena papa saya meninggal. Dan akhirnya dia USG dia lihat. Karena dia tanya, kok ibu sudah belanja? Karena saya masuk ke dokter, saya udah belanja persiapan bayi. Dan saya udah beli warna biru semua. Pokoknya dari baju semua sampai kelambu semua. Boxnya warna biru semua. Terus dokter bilang, kenapa ibu udah belanja biru? Emang ibu yakin
anak ibu laki, saya yakin dokter. Karena saya yang minta sama dokter anak laki-laki. Saya yang minta kepada Tuhan bahwa anak laki-laki. Dan Tuhan berbicara kepada saya untuk memberi nama Samuel. Jadi saya yakin anak saya laki. Habis itu dia USG. Habis di USG saudara dia kata, puji Tuhan. Iman ibu luar biasa. Ternyata anaknya memang laki-laki. Bilang gitu. Dan akhirnya singkat cerita dia bilang, ibu tapi ibu harus tetap jangan terlalu berharap. Karena pernah ada kejadian sudah 6 bulan 7 bulan keguguran katanya. Ya karena miumnya itu. Saya bilang, tidak dokter, saya yakin pasti saya akan sampai melahirkan sehat bayi saja. Dan akhirnya singkat cerita sampai pada waktu sudah mau melahirkan. Perut saya 9 bulan dan dokter bilang, ibu nanti tanggal sekian datang jam 6 ya. Ibu harus datang jam 6, jangan terlambat. Tapi saya datang udah jam 10. Karena saya masih ikut ibadah, saya masih pimpin pujian saudara ya. Di persekutuan doa itu saya suka WL. Saya masih lompat-lompat, saya pimpin pujian saudara. Ya, dan saya ingat sekali waktu Pak Edison khotbah, dia berkhotbah mengenai ucapan syukur, saudara. Jadi waktu kita ke rumah sakit dokter bilang, ibu kenapa? Saya bilang maaf dok, saya lagi pimpin ibadah. Akhirnya diperiksa di infus saudara karena pembukaan masih 2, di infus. Ternyata udah 6 botol infus dari malam sampai pagi tidak ada pembukaan. Dan dokter bilang begini, ibu saya kasih batas waktu jam 2 siang. Kalau ibu belum ada pembukaan juga, terpaksa harus dioperasi, disesar. Karena waktu dia mau sesar saya nggak mau, sampai dia suruh tanda tangan. Karena saya bilang kalau mau sesar sekalian angkat kandungan, tapi dokter nggak berani untuk angkat kandungan karena waktu melahirkan ada pembengkakan di peranaka, jadi dia nggak mau banyak darah gitu. Akhirnya saya bilang kalau begitu saya mau lahir normal. Dokter bilang nggak mungkin ibu, itu kan ditutup oleh ini jalannya. Saya bilang saya yakin dokter, kalau Tuhan sudah berikan dan Tuhan sudah sertai sampai hari ini saya bisa melahirkan, Tuhan pasti tolong saya untuk melahirkan normal. Saya bilang oke, tetapi jam 2 kalau sampai belum ada pembukaan kita sesar. Oke, sip dokter saya bilang. Akhirnya waktu dokter baru keluar, saya ingat Pak Edison khotbah mengucap syukur. Saya Tuhan terima kasih, engkau baik Tuhan. Saya bersyukur, saya percaya anak ini akan lahir dengan normal. Dan saya bilang, dek, saya sapu perut saya dan saya bilang, dek, nyelocor aja keluar, jangan bikin mami sakit. Saya bilang, itu tiba-tiba saudara, ada seperti ada yang putus, bunyinya kuat sekali. Saya kaget, mama dan suami saya jaga saya di samping kiri kanan sampai kaget. Dan air ketuban langsung pecah, anak sudah kelihatan saudara. Sudah mau keluar, kepalanya udah kelihatan. Sampai mama saya lari panggil suster. Dan apa kata suster? Gak mungkin tante, orang baru lihat, baru 2 menit, gak mungkin. Aduh mama nanti mama teriak histeris baru mereka datang. Datang juga lenggang-lenggang kangkung saudara. Tapi waktu mereka lihat saudara, itu suster satu langsung kejar panggil dokter. 3 suster langsung tahan itu anak supaya jangan keluar dulu saudara. Sampai dokter datang. Dan akhirnya waktu dokter datang, dokter bilang ibu ngeden sekali. Enggak ngeden loh atau enggak kuat kita orang Manado bilang ya. Langsung lahir dia dan saya tidak merasa sakit saudara. Dan saya melihat luar biasa. Sampai waktu dia lahir di tempat bayi aja jadi tontonan orang. Karena anak-anak lain masih tidur nyenyak, dia jam 4 pagi sudah bangun. Mata dia sudah seperti anak yang sudah seminggu lahir, pada baru lahir saudara. Dia tahu mamanya tiap jam begitu bangun berdoa saudara. Jadi dia pun bangun juga berdoa saudara. Kita melihat luar biasa Tuhan kita saudara. Untuk itu kalau saudara ada masalah seperti yang saya alami, jangan takut, percaya. Percaya dengan iman. Saya lihat dengan iman, saya berdoa dengan iman. Maka kita lihat kuasa Tuhan luar biasa. Yakobus 5 ayat 16b katakan begini. Doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Yes. Karena itu saudara, jangan pernah menyerah. Jangan pernah berhenti untuk berharap. Saya terus berharap sampai 3 tahun loh saudara. Saya tetap percaya pasti saya akan punya anak.
Lukas 18 ayat 7 katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Tuhan tidak pernah ulur-ulur waktu. Untuk itu, setiap masalah maupun besar maupun kecil pasti ada jalan keluar di dalam Tuhan. Namun hal yang penting yang saya mau kasih tahu malam ini, saudara harus ingat baik-baik bahwa rahasia dari kekuatan doa adalah kita harus selalu menjaga sikap hati dan tetap tinggal di dalam firman-Nya. Kenapa saya sampai 3 tahun, saudara? Ya, saya menunggu karena saya tidak memiliki sikap hati yang baik waktu itu, karena saya benci sama suami saya nggak suka sama dia, saudara. Saya benci itu orang yang menipu saya, ya, yang saya sudah bersaksi karena usaha saya ditipu. Masih ada kebencian di sini, ya, di hati saya. Setelah saya mengerti dan saya mulai mengampuni suami saya mulai menerima dia apa adanya, saya mengampuni orang yang menipu saya. Di situ mujizat terjadi. Saya ingat Hana, waktu Hana kepahitan sama suaminya Elkana, saudara, karena ada madunya, saudara, dia tidak lihat mujizat. Di saat dia mengampuni, dia melepaskan pengampunan, baru mujizat terjadi. Hana bisa hamil. Untuk itu saudara dikasih Tuhan, jangan pernah goyah iman kita. Meski keadaan seolah-olah gak mendukung kita, meski keadaan tidak membawa kita untuk maju atau untuk kita kuat dalam iman, tapi kita harus tetap beriman kepada Tuhan. Ada amin? Saudara? Itu yang pertama. Jadi doa dengan iman. Yang kedua, karena badai hidup bisa datang tiba-tiba pada semua orang. Kadang-kadang kita gak undang, dia datang sendiri. Orang lagi happy-happy, lagi senang-senang, tiba-tiba musibah datang, saudara. Saya percaya kalau kita kuat di dalam doa, kita tidak mudah untuk kecewa atau meninggalkan Tuhan, saudara, ya. Karena betapa dahsyat kuasa doa itu. Ada seorang bijak mengatakan, hidup adalah misteri karena engkau tidak akan tahu kemana dia akan membawamu. Saudara percaya itu? Saudara setuju? Saya setuju. Seperti apa yang saya alami, ya, saya alami, saudara, luar biasa. Coba kita melihat keadaan dunia. Apa kita tahu ini virus corona ini akan begitu lama, saudara, ya, yang memakan korban yang begitu banyak? Apakah kita tahu? Kita nggak pernah tahu. Tiba-tiba virus itu corona menyerang. Kita tahu pertama di Wuhan, di Cina, saudara. Baru menyebar ke 5 benua besar dan kota-kota yang lain, saudara. Teristimewa kita di Indonesia. Apakah kita terpikirkan pandemi C-19 ini bisa merubah tatanan dunia, bisa merubah kehidupan kita semua? Saya mau bilang, saudara, harta kekayaan, uang yang banyak tidak ada arti semuanya kalau kita sudah sakit. Benar? Apalagi kalau kita sudah kena virus corona. Jadi badai kehidupan bisa dialami. Baik orang muda, orang tua, kaya mau miskin, pejabat, saudara, nggak pandang bulu. Tiba-tiba pasangan kita dengar, mereka tiba-tiba pasangannya kena virus corona, meninggal. Apa yang harus kita lakukan kalau tiba-tiba badai hidup datang di dalam hidup kita? Apa yang harus kita buat? Pada kenyataannya tidak ada seorang pun yang kebal terhadap badai kehidupan. Bahkan orang yang sangat berkuasa mempunyai nama besar tidak kebal juga dari sakit penyakit. Kita dengar wakil presiden di negara mana, di Inggris, Perdana Menteri, beberapa negara bahkan ada presiden kena C-19. Di kita menteri ada kena, saudara.
Nggak pandang bulu saudara. Ya, orang yang dekat dengan Tuhan, ada berapa hamba Tuhan yang meninggal. Sampai teman saya bilang, Bu, aduh saya nggak nyangka, saya kenal, kalau dia pimpin doa Bu, hadirat Tuhan luar biasa. Kok bisa dia kenal, dia positif cek corona dan akhirnya meninggal. Daud yang kita tahu dikatakan sangat berkenan di mata Tuhan, tetapi dia mengalami krisis di dalam kehidupan dia. Bahkan satu ketika Daud harus meninggalkan semua kenyamanan hidup di istana karena akibat pengkhianatan dari anaknya sendiri, Absalom. Saya bayangkan saudara, ketika Daud memimpin pengikut-pengikutnya beriring-iring keluar dari istana raja. Dia merasa lelah, dia sedih, pasti dia nangis saudara. Membayangkan bagaimana dia harus menderita hidup dikejar-kejar lagi seperti pada masa mudanya. Dia dikejar-kejar oleh Saul dan lain sebagainya. Saudara bisa baca dalam 2 Samuel 16 ayat 13. Saya percaya pasti Daud kaget, malu, kecewa, marah, sakit hati, udah bercampur aduk dalam hatinya. Seperti itu jugalah yang mungkin saya dan saudara rasakan. Kalau tiba-tiba kita diperhadapkan dengan satu bencana, satu malapetaka, badai kehidupan yang tiba-tiba menyerang kita. Membuat kita pasti kaget, malu, kecewa, marah, bahkan putus asa. Saya pernah ngalamin itu saudara. Nggak nyangka satu kejadian yang terjadi. Sehingga saya harus menanggung rasa malu, marah, rasanya waduh udah bercampur saudara. Tapi kembali lagi kita punya Tuhan yang luar biasa saudara. Waktu anak saya sakit saudara. Siapa mau nyangka saya lagi giat pelayanan saya dari Manado 2 minggu Palangkaraya, 2 minggu Manado. Saya bolak-balik saudara, saya lagi giat melayani. Tiba-tiba saya dengan anak saya sakit. Saya balik saudara ke Manado. Dia udah sakit saudara. Udah pingsan, kita bawa lari ke rumah sakit. Ini anak udah jadi takut lihat orang. Ngomong udah ngawur saudara. Udah histeris kalau dia marah. Saya langsung ambil putuskan kita bawa ke Jakarta. Saya langsung minta keluar dari rumah sakit Manado. Saya bawa ke Jakarta. Saya kasih minum dia obat tidur. Dia tertidur di pesawat. Dan saya sungguh bersyukur. Saya punya keluarga, kakak beradik saya, ponakan-ponakan. Kami semua sangat dekat saling menolong. Mereka jemput kita. Langsung kita bawa Gaby ke rumah sakit. Kita periksa dia saudara. Luar biasa. Apa yang gak dipikirkan kita dia mau sakit seperti itu. Dia depresi berat saudara. Dan akhirnya singkat cerita saudara. 2 bulan saya urus dia. Dan secara manusia gak mungkin dia sembuh. Mungkin dia sudah ada di rumah sakit jiwa saudara. Tapi karena kita percaya. Saya percaya kuasa doa. Kekuatan doa itu dahsyat. Kita kakak beradik saudara. Kita semua baku jaga sama Gaby. Kalau dia mau jadi saudara. Dia mau lari kadang-kadang dia berjalan udah kayak ular saudara. Dia mau masuk ke kolong tempat tidur. Mau ini saudara. Dan kita panggil satu pendoa. Satu hamba Tuhan yang cukup terkenal untuk masalah-masalah okultisme saudara. Sampai mereka bilang luar biasa. Ini Gaby, dia bukan cuma depresi. Orang buat dengan kuasa kegelapan saudara. Dia dikasih guna-guna, dikasih itu supaya dia menjadi seperti orang gila. Dan itu kekuatannya benar-benar. Mereka punya kekuatan dukunnya tinggi sekali. Ada masukan harus begini, harus begini. Saya cuma pegang apa kata kita. Kita berdoa dan setiap malam saya baca firman. Saya nggak tidur, Tuhan berikan kekuatan kepada saya. Akhirnya apa saudara? 2 bulan. Tiba-tiba Gaby sembuh total saudara. Dan lihat sekarang dia udah bisa bekerja. Dia sehat saudara. Sembuh total cuma dengan doa.
Saya tidak pergi orang bilang, oh ke musim lawan, ke dukun. Tidak, saya punya Tuhan yang hebat, saudara. Amin. Dan satu hal yang saya bersyukur sampai kali hari ini. Saya tidak pernah mengeluh, saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Saya tidak mundur dari pelayanan. Kalau enggak kita bilang, Tuhan saya mundur aja, percuma saya melayani. Kenapa saya diizinkan terjadi ini? Tapi tidak, saudara. Setelah Gaby balik, saya pelayanan lagi, saudara. Itu luar biasa. Sama dengan tindakan yang Daud ambil. Waktu dalam kesesakan, dia berdoa dan dia berserah kepada Tuhan. Daud bisa saja dia melawan, saudara. Tapi dia tidak lakukan. Karena Daud sudah banyak belajar. Kalau kita mau pakai cara manusia tidak akan menyelesaikan masalah. Justru membuat semakin buruk. Sama dengan saya. Saya lihat. Saya tidak kasih tahu siapa-siapa. Nggak ada orang tahu. Cuma orang tua rohani saya yang tahu. Dengan sepasang suami istri yang luar biasa. Hamba Tuhan yang mereka terus berdoa. Sama Gaby terus tanya WA di mana. Orang tua rohani terus mendukung kita, saudara. Dan saya melihat luar biasa cara Tuhan. Untuk itu saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya mau kasih tahu, mari masalah apapun jangan pernah putus asa. Saya mengalami, cuma waktu saya terbatas, jadi saya singkat-singkat aja kesaksian saya, saudara. Tapi saya mau katakan, mari mendekat kepada Tuhan. Engkau mengalami masalah, jangan jauh dari Tuhan. Justru kita harus mendekat kepada Tuhan, saudara. Ya, seberapapun apapun persoalan hidup, jangan cepat-cepat berpikir masalah kita tidak ada solusinya. Atau jangan juga berpikir tidak ada lagi rekan-rekan atau saudara yang mau menopang kita dalam kesulitan. Jangan, saya sudah alami, saudara. Ya, nggak ada satu keluarga yang saya harapkan mau datang lihat. Tidak datang lihat, saudara. Malah saya dengar omongannya negatif. Tapi saya tidak mau masukkan dalam hati. Saya harus jaga hati kita. Untuk itu saudara yang dikasih Tuhan. 1 Petrus 3:12 katakan. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta tolong. Tapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Mari saudara. Engkau menghadapi badai kehidupan, jangan pernah lari dari Tuhan. Atau melakukan hal yang bodoh. Justru itu akan melawan Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh percaya janji Tuhan. Maka kita akan melihat Tuhan pasti akan menyertai kita. Haleluya, saudara. Jadi 2 hal yang saya sudah sampaikan malam hari ini. Saudara, saya potong aja karena waktu. Ya, 2 hal. Kalau kita mau kuat, kita mau rasakan betapa dahsyat kekuatan doa. Kita harus berdoa dengan iman. Yes. Engkau yang mengikuti ini, lagi masalah, mungkin di rumah sakit terbaring sakit. Ingat, berdoa dengan iman. Kedua, kita harus tahu badai hidup bisa datang tiba-tiba dalam hidup kita. Ada amin? Puji nama Tuhan. Waktu saya sudah habis, tinggal 10 menit. Kita akan masuk di dalam doa syafaat. Mari kita mengangkat pujian. Ku percaya janjimu. Ku percaya janjimu. Kami percaya. Janji Tuhan dalam hidup kita luar biasa. Engkau tidak pernah meninggalkan kita. Engkau selalu ada bagi kita. Haleluya Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Engkau terlalu baik Tuhan. Kami sudah mengalami di dalam masalah-masalah kami yang secara manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Tuhan. Setiap janjimu Tuhan Ku simpan dalam lubuk hatiku. Lewati setiap masalah, tiap tetes air mata dalam hidupku. Janjimu menopang. Aku merasakan. Janjimu menopang Dia menopang hidupku. saya.
kasih-Mu menghadapi masalah yang berat. aku Dia selalu setiap waktu. katakan penolongku yang aku percaya. Penolongku yang aku percaya. Terima kasih. Terima kasih buat kasih setiamu. Terima kasih Tuhan. Penyertaanmu sempurna, janjimu tak pernah terlambat menolongku. Terima kasih, ku berterima kasih buat kasih setiamu di dalam hidupku. Haleluya. Biar Jebot berdoa syafaat untuk bangsa dan negara. Mari sama-sama kita mau berdoa syafaat. Dimanapun kalian berada, kita mau berdoa untuk bangsa kita. Haleluya Tuhan. Kami percaya setiap janji-Mu Tuhan Ya, adalah ya dan amin Tuhan. yes. Setiap janji orang yang percaya kepada Engkau dan berharap kepada Engkau Tuhan, Engkau Tuhan akan mendengarnya Tuhan. Amin. Terutama Tuhan kami percaya, kami berdoa buat bangsa dan negara kami Ya Tuhan. Tuhan. Dari Sabang sampai Merauke Tuhan. Kami berdoa Tuhan buat Pak Presiden, Wakil Presiden, Menteri yang ada, para jajaran yang ada Tuhan, Wali Kota, Gubernur, sampai camat dan desa Tuhan. Kami percaya Tuhan, Kau memberkati setiap kehidupan mereka Tuhan. Ya Tuhan. Itu apa yang menjadi setiap tanggung jawab mereka Tuhan. Engkau Tuhan beri kekuatan, Engkau berikan kesehatan Tuhan. Kami percaya mereka mampu Tuhan untuk menjalankan setiap tugas yang baik dan benar di mata Engkau Tuhan. Biarlah mereka Tuhan saat-saat ini Tuhan memerlukan Engkau Tuhan, memerlukan pertolongan-Mu Tuhan. Biarlah negara kami ini Tuhan, walaupun badai Tuhan melanda bangsa kami Tuhan, dari Sabang sampai Merauke, tapi kami percaya Tuhan, ketika kami bersatu, pemerintah bersatu, masyarakat bersatu Tuhan, maka Tuhan Engkau mujizat-Mu, pemulihan-Mu Engkau nyatakan buat bangsa kami di dalam nama Yesus yang berkuasa. Terutama Tuhan pandemi corona ini Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan bantu Tuhan setiap orang yang sudah terkena Tuhan, sudah mungkin 50.000 jiwa Tuhan, juga orang yang sudah meninggal Tuhan. Tuhan kami percaya Tuhan Engkau memberikan penghiburan, Engkau memberikan pertolongan, Engkau memberikan kekuatan buat hidup masyarakat kami Indonesia Tuhan. Kami percaya Tuhan mereka saat ini memerlukan Engkau ya Bapa. Di dalam nama Yesus yang berkuasa, kami yakin dan kami percaya terus Tuhan bahwa Engkau Tuhan akan Tuhan memegang bangsa dan negara kami Tuhan. Inilah doa kami, inilah pengharapan kami serahkan dalam tangan-Mu Tuhan. Haleluya. Maya berdoa. Haleluya Yesus, saat ini kami mau mengangkat tangan kami ya Tuhan. Kami mau berserah penuh kepada Engkau ya Tuhan. Kami berdoa bagi ya Tuhan setiap dokter-dokter yang ada ya Tuhan, yang sudah dipercayakan oleh pemerintah yang ada di ya Tuhan Indonesia ini maupun di luar Indonesia. Tuhan Yesuslah yang terus ya Tuhan pakai mereka untuk menjadi alat-Mu ya Tuhan, untuk menjadi alat kepanjangan tangan Tuhan Yesus, untuk lebih lagi mereka ya Tuhan melayani jiwa-jiwa ya Tuhan, khususnya ya Tuhan anak-anak-Mu yang terkena dampak ya Tuhan, yang kena virus ya Tuhan, baik itu positif ya Tuhan maupun masih di ruang isolasi ya Tuhan. Tuhan tolong agar Tuhan yang terus memberkati pasien-pasien baik ya Tuhan ODP, PDP dan sebagainya ya Tuhan. Berikan kepada mereka hikmat-Mu ya Tuhan, berikan mereka kekuatan ya Tuhan, berikan kepada mereka kesabaran, ketekunan, kerajinan, bahkan berikan hati mereka sukacita ya Tuhan dalam setiap mereka melayani ya Tuhan umat-Mu ya Tuhan yang terkena ya Tuhan dalam dampak ya Tuhan yang ada di ya Tuhan rumah sakit ya Tuhan,
dimanapun ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, terima kasih Roh Kudus. Engkau juga berkati ya Tuhan para ya Tuhan yang lain ya Tuhan, baik keluarga mereka yang terkena dampak pun Tuhan Yesuslah yang memberikan kekuatan yang baru kepada mereka, berikan kepada mereka pengharapan ya Tuhan, iman yang teguh kepadamu Yesus, agar mereka semakin hari ya Tuhan lewat ujian ini ya Tuhan, mereka boleh semakin hari dekat kepada Tuhan Yesus. Tidak ada yang lebih berkuasa selain kuasalah Yesus yang bisa menyembuhkan kehidupan mereka ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus, inilah doa kami, haleluya. Tuhan, kami butuh Engkau, kami butuh Tuhan, kami perlu Engkau Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, bersama kami akan melakukan perkara yang luar biasa. Amin. Mari kita mau angkat ya Tuhan tiap jam. Tiap jam kami memerlukan Engkau Tuhan. Haleluya. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Ya Tuhan, tiap jam. Ya Tuhan, tiap jam ku memerlukan-Mu. Engkaulah yang memberi sejahtera penuh. Setiap jam ya Tuhan, Dikau ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Nama Yesus, nama yang ada. Yesus, Dengar doa kami malam ini. dengar doaku, Janganlah Engkau lalui. janganlah Engkau lalui. Dengar doaku, Yesus, Yesus, dengar doaku, janganlah Engkau lalui. Dengar doaku. Kami percaya di saat kami berseru memanggil nama-Mu, Engkau dengar doa-doa yang kami naikkan ya Tuhan. Engkau dengar, Engkau akan memulihkan bangsa kami, bahkan memulihkan seluruh dunia, bahkan 5 benua besar Tuhan yang mengalami dampak ini semua. Engkau nyatakan kuasa dan mujizat-Mu untuk kami Indonesia memasuki new normal. Kami percaya kami sudah diperlengkapi dan dipersiapkan Tuhan, supaya kami bisa mengikuti gaya new normal yang baru ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati untuk polisi, ABRI, TNI, diberikan kekuatan
kekuatan, hikmat, diberikan kebijaksanaan, bahkan kejelian, ketelitian, bahkan mata seperti burung Raja Wali yang tajam, yang bisa melihat keadaan. Karena mereka lah yang mengamankan bangsa ini. Kami percaya Tuhan, Engkau tolong bangsa kami, Bapak Presiden kami Tuhan, Wakil Presiden, Kabinet, semuanya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami bawakan daerah kami Kalimantan Tengah ya Tuhan, kota Palangka ini ke dalam tangan Tuhan. Biar kami akan virus akan segera berlalu, sehingga kami tidak masuk lagi zona merah tetapi zona hijau, sehingga semua aktivitas bisa berjalan lancar di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami memberkati keluarga kami Tuhan dimanapun mereka berada. Bahkan hamba teringat teman hamba yang masih terbaring di rumah sakit di Amurang ya Tuhan. Aku lepaskan roh kesembuhan mengalir saat ini. Aku berdoa dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Bilur-bilur darah Yesus sudah menyembuhkan. Kami percaya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Hamba Tuhan juga yang tadi yang minta dukung doa, kami berdoa untuk hamba Tuhan ini ya Bapa, supaya Tuhan memberkati kehidupan mereka ya Bapa, berkati setiap usaha mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Kami akan menutup karena waktu kita sudah selesai. Kita angkat satu pujian, Tuhan menggerakkan tangannya. Saya percaya waktu kita berdoa, Tuhan bekerja dan tangan Tuhan bergerak untuk menolong kita semua. Tuhan. Haleluya. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja. Haleluya. Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. Amin, amin. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Mari, apapun pergumulan, Saat berdoa Tuhan bekerja, Tuhan menggerakkan tangannya. amin, amin. Doa melakukan yang tak mungkin bagiku. Doa membukakan tingkap langit bagiku. Tiada yang mustahil bagi Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya, Tuhan Yesus berkuasa. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang tak mungkin bagimu. Dulu sekarang sampai selama-lamanya,
Kalau kita berdoa dengan iman, kita berdoa sungguh-sungguh lahir dari iman, maka Tuhan akan menggerakkan tangan untuk menyembuhkan kita, untuk memulihkan keadaan ekonomi kita, keadaan usaha kita, atau keadaan bangsa kita ini. Terima kasih Tuhan. Lewat doa-doa kami akan melihat bangsa kami akan segera pulih. Kota kami Palangkaraya akan segera pulih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari angkat kedua tanganmu. Terimalah berkat dari Allah Bapa. Berkat kasih sayang Tuhan kita Yesus Kristus. Berkat penyertaan Roh Kudus yang senantiasa memberikan kita kekuatan, memberikan kita penghiburan, memberikan kita kelepasan, menyertai kita sampai Tuhan datang kedua kali. Didapati kita orang-orang yang beriman. Terima berkat sepenuh-penuhnya. Karena kita dipanggil bukan jadi ekor, tapi jadi kepala. Kita tidak akan turun tetapi naik. Bahkan keuangan kita Tuhan akan pulihkan. Karena itu janji Tuhan. Bakul kita tidak akan pernah kekurangan. Bahkan kita tidak akan meminjam, tapi kita akan memberikan pinjaman. Berarti kita diberkati oleh Tuhan. Terima berkat ini sepenuh-penuhnya di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan amin, amin. Terima kasih semuanya. Maaf ada terganggu sedikit karena badan lagi kurang enak ya, lagi agak batuk, alergi. Saudara. Jadi sampai jumpa hari Sabtu. Bagi kita yang setia untuk ikut doa, kita akan melihat juga bahwa Tuhan akan setia selalu menopang kita. Terima kasih. God bless you.